Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily of Al-Quran. Di bulan suci yang mulia ini, kami ingin mengajak teman-teman semua melihat betapa besarnya rahmat Allah. Salah satunya, Allah menurunkan Al-Quran untuk kita agar kita merasakan ketenangan. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain gelisah, marah, ataupun sedih? Lantas, gimana dong mengobati rasa sakit itu semua? Oke, semuanya akan dijelaskan oleh Kak Abdullah Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua. Ketika kita merasakan gelisah, marah, sedih, sehingga menyebabkan diri kita mageran, insecure untuk melakukan apapun secara berlebihan. Ternyata teman-teman, yang membuat itu semua adalah karena hati kita tidak tenang. Nah, teman-teman sekalian, gimana sih tipsnya agar hati kita menjadi tenang? Sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-28 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum ala bizikrillah. Ala bizikrillahi wa tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah, ternyata itulah solusi terbaik dan salah satu mengingat Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan juga dengan membaca Al-Quran kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 138 sampai 139 itu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah dan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Dan juga teman-teman, Al-Quran juga adalah suatu kemuliaan. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran dijamin pasti akan mendapatkan kemuliaannya. Sebagaimana bulan yang paling mulia di antara bulan yang lain adalah bulan Ramadan, karena bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kota yang dulu dijuluki kota jahiliyah, seketika Quran turun di sana menjadi kota Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu kawan-kawan, marilah senantiasa kita melestarikan, membaca Al-Quran dan mengajarkannya, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammadin SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah bosan membaca Al-Quran dan juga mengajarkannya. Masih banyak sekali keutamaan dari membaca Al-Quran, tapi yang terpenting dari semua keutamaan itu adalah Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi adalah petunjuk dan pedoman bagi kita umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yunus ayat ke-57 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 57. Nah, bahwasanya kawan-kawan sekalian, dapat kita pahami dalam Quran surat Yunus ayat 57 ini bahwasanya Al-Quran ini bukan sekedar bacaan, tapi Al-Quran ini juga adalah petunjuk pedoman bagi kita umat manusia. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, mari kita senantiasa membaca mengamalkan Al-Quran. Dan yang paling terpenting, Al-Quran juga adalah asyifa, obat bagi penyakit yang ada dalam dada kita, penyakit hati kita, iri, dengki, sombong, termasuk gelisah, meresahkan sesuatu secara berlebihan. Itu termasuk dari penyakit hati kita. Oleh karena itu,
mari kita membersihkan hati kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Di bulan suci Ramadan ini adalah hal yang paling tepat, momentum yang paling pas untuk kita memperbaiki diri, senantiasa mempelajari Al-Quran, baik mengamalkan maupun membacanya. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan yang ada ini untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Niscaya semua urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali bukan penjelasan dari Kak Rohim? Selain lengkap, yang pastinya membuat kita lebih mengetahui bagaimana cara mengobati kegelisahan hati, bukan dengan cerita sana-sini. Namun, cukup dengan membaca Al-Quran, lalu mengadukan semuanya ke Allah, maka insya Allah hati kita akan tenang. Baiklah teman-teman sekalian, semoga kita senantiasa diistiqomahkan Allah untuk terus mencintai, membaca, menghafalkannya, dan yang paling penting, menerapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Daily of Al-Quran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.